Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempraktekkan dan mengolah data praktek teodolit plotting masa bangunan di gedung baru EPTK UPI. Selanjutnya ada langkah-langkah plottingan masa bangunan menggunakan alat teodolit. Yang pertama, centering alat teodolit. Kedua, pengecekan lipo. Ketiga, cari sudut utara dengan bantuan kompas. Keempat, set nol alat teodolit. Kelima, bidik ke rambu ukur yang sudah ditentukan. Keenam, lihat hasil bidikan di alat teodolit. Baik, selanjutnya pada pengelolaan plottingan masa bangunan menggunakan teodolit. Yang pertama itu ada data lapangan. Pertama ini ada keterangan alat, kita menggunakan dua alat, lalu tinggi alat dan keterangan meter. Selanjutnya target, yang mana merupakan rambu-rambu yang kita bidik. Lalu ada bacaan rambu, terdiri dari BA, BB, dan juga BT. Selanjutnya ada jarak miring atau yang disebut juga SD. Lalu ada sudut horizontal dan sudut vertikal dengan keterangan derajat, menit, dan juga detik. Lalu ada sudut horizontal dan sudut vertikal yang telah diubah pada derajat. Selanjutnya pada pengelolaan data. Di sini yang pertama itu ada sudut jurusan alfa yang didapatkan dari hasil sudut horizontal yang telah diubah pada derajat. Lalu juga ada alfa radians. Selanjutnya ada I yang didapat dari 90 dikurangi sudut vertikal. Selanjutnya ada I radians dan juga ada HD yang didapatkan dari jarak miring dikali cos I. Lalu ada HD rata-rata. Selanjutnya juga ada VD yang didapat dari HD rata-rata dikali tan. Lalu ada delta X yang mana merupakan HD dikali sin alfa. Lalu ada delta Y yang merupakan HD dikali cos A. Lalu ada delta Z yang didapat dari tinggi alat ditambah VD dikurangi BT. Untuk koordinat sendiri itu ada X, Y, dan Z. Untuk 200 ini adalah nilai yang kita gunakan untuk sebagai patok utama dalam menentukan koordinatnya. Bisa juga didapat melalui Google Earth, disesuaikan dengan ketinggian dari bangunan ataupun lahan yang akan diukur. Selanjutnya, setelah didapatkan koordinat X, Y, dan Z, kita menghitung 3D polinya agar bisa diplot ke dalam civil 3D. Dengan rumus seperti berikut. Lalu rumus berikut juga sama untuk ke bawahnya. Menggunakan rumus yang sama, hanya saja beda dalam penempatannya disesuaikan. Setelah ditemukan 3D polinya, lalu untuk 3D poli yang telah kita dapatkan ini, kita kembangkan untuk dapat diplot. Dan rumus sebagai berikut. Mungkin bisa diperhatikan lagi untuk rumus-rumusnya atau di pause agar tidak ada kesalahan rumusnya karena cukup harus teliti ya dalam penulisan rumus 3D poli. Ini juga sama. Jadi untuk yang biru ini 3D poli utama yang nilai patok koordinatnya mungkin bisa dikunci. Ini juga sama. Ini juga sama. Lalu untuk hasil 3D poli alat kedua itu menggunakan nilai 3D poli patok utama, namun menggunakan hasil koordinat 3D poli yang terakhir gitu di alat pertama untuk alat kedua. Ini juga sama. Dan ini juga sama.
Setelah didapatkan hasil 3D polinya, mungkin bisa langsung di copy seperti biasa, lalu dipastekan ke dalam 3D poly. 3D poly, maaf, civil 3D. Gini, ini hapus dulu ya hasilnya. Nih, langsung kita pastekan di komen, lalu kita LV. Nah, udah diketemuin, lalu buat garis untuk menghubungkan gambarnya. Mungkin ada beberapa, nanti hasilnya ada beberapa yang tidak pas, namun gak apa-apa karena perhitungan manusia tidak ada yang sempurna. Mungkin jika lebih teliti akan lebih sempurna hasilnya dan tidak akan beda jauh. Nah, untuk setelah dikasih garis tambahan, mungkin bisa langsung ke penambahan atau pembuatan kontur. Baik, setelah memplottingkan hasil 3D poly dari pengolahan data, selanjutnya ialah pembuatan kontur. Yang mana pertama harus membuat file txt terlebih dahulu. Nah, untuk mempermudah itu kita buat Excel baru. Lalu datanya tuh diambil yang koordinat. Nih, yang ini kita blok lalu copy. Nah, di pastenya itu klik kanan, lalu paste spesial. Lalu pilih yang value, oke. Nah, selanjutnya yang kita butuhkan ialah target. Targetnya juga diambil dari yang A. Lalu copy. Lalu simpan di sini dan paste spesial juga. Setelah ini kita blok rata tengah. Setelah rata tengah itu kita pilih filter. Nah, setelah itu langsung klik sort A to Z. Udah kayak gini, udah tersusun, langsung ditambahin aja penomorannya. Udah kayak gini, langsung save aja. Aku disimpan di semester 4 atau bebas di mana aja. Nah, ininya kita klik 5 titik. Nah, ini karena udah ada, aku pakai yang udah ada aja. Nah, buat filenya itu yang teks tab yang ini. Langsung klik aja dan save karena udah ada, jadi aku nge-save. Nah, setelah itu langsung ke AutoCAD-nya. Langsung klik tool space. Agak lama, maaf ya. Nah, udah tool space-nya udah terbuka. Lalu klik point, klik kanan, create. Lalu tambahkan di sini. Nah, tambahin file txt yang tadi udah dibuat. Tunggu. Nah, udah gitu pilih PNZ. Bentar ya. PNZD. Udah gitu oke. Nah, ini udah ada titiknya kan. Karena ini ada yang 2, jadi yang 2 bisa dihapus ya. Nah, udah kayak gini. Bentar. Karena nggak pakai mouse agak susah. Setelah itu, kita X aja. Lalu ke surface. Surface juga sama, klik kanan, lalu create surface. Udah gitu ini namain di sini masa bangunan. Udah gitu oke. Nah, udah oke. Langsung kita klik kanan atau enggak, klik 2 kali aja nggak apa-apa.
Lalu yang masa bangunan ini kita juga klik 2 kali, langsung ke definition. Nah, di definition itu klik yang point group ini. Kita klik kanan, lalu add, klik all point-nya, apply, langsung oke. Nah, udah kayak gini. Tadang! Ada deh konturnya. Karena ini kan terlalu mepet, bisa langsung diedit konturnya. Itu klik bagian konturnya, lalu bisa diedit kanan. Diedit surface, maaf. Diedit surface. Nah, di sini konturnya tuh bisa diubah warna juga. Terus ini kontur interval biar nggak terlalu mepet. Ininya bisa diganti, disesuaikan juga gitu. Kalau mau edit kontur. Udah deh, jadi. Makasih semua. Sekian dari kelompok 5. Bila ada kesalahan ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.